Pagi hari ini saya kedatangan bintang tamu. Dia adalah mahasiswa di Politeknik Tanjung Utara, prodi agroindustri hasilnya. Satu, boleh kenalan Mas? Nama siapa? Saya Ahmad Lukman Hakim Nursifa. Ahmad Lukman Hakim Nursifa. Panggilannya Lukman. Mas Lukman. Iya. Oke, Masnya nama Mas? Kalau saya Linofka Cesarano. Linofka Cesarano. Cesarano. Iya, panggilannya Rano. Mas Rano. Iya. Oke. Mas Lukman dan Mas Rano ya. Iya. Hari ini alhamdulillah terima kasih sudah hadir di acara podcast kita, podcast Polibara. Mudah-mudahan nanti apa yang pandangan berikan ini bisa menginspirasi ke teman-teman ya, terutama yang lagi masa proses belajar di Politeknik Tanjung Utara. Iya. Sebelumnya ini Mas Rano dulu. Mas Rano. Mas Rano kenapa milih Politeknik Tanjung Utara? Yang pertama sih dulu kan bukan pilihan yang pertama. Dulu bukan pilihan pertama. Ya, dulu bukan pilihan pertama. Apa yang memilih ya? Iya, di sini. Boleh nggak cerita prosesnya? Prosesnya dulu mencari kampus di luar kota, tapi udah sampai beberapa bulan hampir mendekati banyak jadwal-jadwal masuk kuliah di kampus-kampus tersebut, dan udah dapat kampus, akhirnya disuruh di coba daftar di Politeknik Tanjung Utara. Oke, sebenarnya memang pengen kuliah, tapi waktu itu belum dapat kampus. Mengejar jurusannya yang belum diterima di situ. Oke, jadi daftar di kampus yang ternama lah. Iya. Tapi nunggu pengumuman belum waktu itu ya. Belum diterima, iya, nggak diterima sih. Oke. Kenapa? Karena persaingan nilai atau karena kuota yang sedikit? Itu kan dulu daftarnya di kesenian kan. Kesenian? Ya, jurusan kesenian. Suka seni ya? Iya, di menggambarnya dulu. Iya, di menggambarnya dulu. Oke. Dari seni ke agro kan bisa terima itu bagaimana? Kan dari sini kan ada kita kan relief tanaman dan lain sebagainya kan. Jadi lebih ke ketenangan hidup. Nah itu. Oke. Tapi setelah di agro, lalu bisa menerima, maksudnya belajar kesenian dengan agroindustri. Agroindustri kan pertanian ya. Iya. Itu bagaimana kamu bisa mengondisikan badan? Kamu harus menerima, harus belajar, harus bisa mengikuti kan kayak gitu. Iya sih, harus bisa mengikuti. Lebih ke kita menikmati merawat tanamannya. Dari mulai biji disemak, lalu merawatnya bagaimana, menjaganya dari hama-hama sampai panen, lalu kita petik panennya itu, lalu kita olah, lalu kita jual. Nah, merawat tanaman juga kayak merawat orang. Iya, betul. Tidak. Kamu ngerasain kayak gitu nggak? Ya begitu juga menguasai. Artinya kalau kita tanam terus misalkan nggak suka, tanaman bisa mati. Bisa gitu ya? Iya. Yakin? Tapi kalau kita suka kan sepenuh hati Mas, merawatnya itu. Termasuk dia akan buah pun mungkin serasa buahnya senyum gitu. Iya. Kamu punya alasan nggak? Oh, Apa sih? kalau aku ya suka sama kayak Mas Anu juga. Bukan pilihan pertama lah. Yang pertama kan tadinya aku kan peternakan. Iya. Tapi Allah alam kan belum ada jalannya. Terus akhirnya ke Politeknik. Oke, setelah di Politeknik ada nggak sesuatu yang berkesan dalam kehidupan kamu sehingga kamu menjadi tambah suka untuk belajar tentang agro itu? Menurut saya ya paling berkesan itu di PKL-nya itu Mas. Iya. Artinya praktek Kerja lapangan ya. Itu berarti belajar secara langsung ke dunia nyata. Tapi itu gimana? Kalau saya waktu itu tuh di Petrus dan Gresik. Di Gresik. Iya. Itu apa? Kalau di situ tuh kita melakukan promosi pestisida. Promosi pestisida untuk pupuk apa ya? Enggak, pestisida itu untuk menghilangkan hama. Oh gitu. Iya. Berarti membuat produk Iya. nanti dipasarkan
artinya apa ya, mencegah hama Mencegah hama. tanaman ya. Iya. Oke. Membuat itu berarti. Kalau membuatnya enggak, cuma kita mempromosikan produk ya. Jadi branding Branding, produk. ya. Oke, sehingga orang itu mau. Tapi beneran itu aneh nggak sih bisa apa namanya mencegah hama beneran nggak sih? Oh, itu bisa mencegah Mas. Kita kan soalnya kita kan awalnya kita kan yang pertama kita kan berangkat ke Gresik dulu. Nah 10 hari itu kita di training lah, namanya. Training ya tentang produk itu. tentang produk itu. Kemudian setelah 10 hari itu kita dikirim ke wilayah Banjarbarat, Batur, lebih dalamnya. Nah di situ kita mempromosikan dengan Berarti di Gresik itu untuk belajar ke trainingnya lalu dikirim lagi malah Iya. langsung dari sana juga disuruh terjun langsung ke dunia nyata Iya. lagi ya. langsung diturunkan ke dunia nyata. Nah, di Gresik di Batur itu kita kan melakukan teknik promosi beberapa cara yang salah satunya kan itu kan demplot gitu Mas. Nah demplot itu kan kita terjun langsung ke lahan, kita bertemu dengan petani, kita langsung ke lahan itu. Nah kita membuktikan betapa Sama nggak untuk semua jenis makanan pencegahan hamanya ya pakai produk itu gitu atau hanya untuk beberapa tanaman saja. apa ya? Contohnya kemarin itu pada tanaman kentang. Kentang. Iya. Oh, Batur kan hama kentang apa ya mas? hama kentang itu Ulat ya. kadang membuniku gitu. Kalau dikasih produk itu, akhirnya ulatnya jadi nggak mau makan kentangnya gitu. Kalau yang produk ini itu kita kalau lebih ke jamur Mas. Jamur. Iya. Jamur. Jadinya kalau apa ya disemprot obat tersebut jamur hilang. Dan itu menjadi sesuatu yang berkesan karena dalam kehidupan maksudnya itu baru ya, baru untuk praktek Untuk ya. Dan juga kita kan lebih apa ya lebih dekat sama petani-petani. petani. Iya. Soalnya kita terjun langsung ke lahan. Iya, berkesan sekali ya. Mas, masnya sama di PKL juga, tapi Iya di PKL. mungkin juga di Beda. Sama. PKL kemarin itu di CV Sokopam Indonesia, itu tempatnya di Magelang. Magelang, Di Magelang. Itu tempatnya lagi di bawah Gunung Andong. Di Gunung Andong lebih tepatnya itu kemarin. Terus apa yang mau lakukan ketika di sana? Di sana sama pemiliknya dikasih banyak job desknya itu banyak. Cuma yang paling berkesan itu ya mas, di bagian bagaimana sih cara kita memasarkan produk itu untuk diterima oleh konsumen. Nah, produknya kalau masih ini tadi produk hama ya. Iya. Ini produknya apa ya? Sayuran mas. Oh berarti menanam sayuran. Iya. Produknya hasil panen berarti. Hasil panennya. Iya, oke. Jadi ya apa kalau di sana itu sayurannya mungkin kalau kita melihat di pasar tradisional itu kan sayurannya kan cuma itu aja kan ya. Sayur yang ditanam itu sayur harian kayak misalkan kopi, terus selada atau apa mas? Yang kemarin di sana kamu pakai gitu. Kalau di sana itu ya tadi disebutin kayak ada kopi, selagi itu memang ada ya. Dan cuma karena penanamannya beda, menggunakan adhok di dalam rumah juga. Oh gitu. Nah, jadi untuk ukuran dan apa namanya ukurannya dan kebersihan itu terjaga. Dan juga itu apa namanya banyak sayuran tuh yang mungkin Berarti lebih ke anu ya modern kan? modern di sana. Oke, model kayak hidroponik seperti itu lagi. Hidroponiknya ada, tapi cuma untuk beberapa sayuran. Kalau greenhouse itu sebetulnya bisa ya, hasil sayuran ya, hasil greenhouse dengan petani yang di alam terbuka itu kamu bisa bedakan Pak? Bisa. Dari apa? Lebih signifikannya itu dari ukurannya Ukuran dari sayurannya, ukuran sayurannya. Karena kan greenhouse kan tidak terkena hujan. Nah juga mengurangi jumlah hama. Ya, jadi kan untuk kebersihan dan juga ukurannya itu Dan lebih sehat yang di greenhouse atau yang di luar? lebih sehat yang di greenhouse. Lebih sehat. Ya, Setelah nanti kamu lulus ini kan kamu di semester akhir ya? ya Kamu ada nggak keinginan untuk jadi pengusaha greenhouse atau hidroponik? Artinya petani tapi petani yang
yang milenial lah. Iya, karena panas. Iya. Ada nggak kamu? Ada di situ, ada sih, cita-cita ke situ ada di situ. Lahannya nggak perlu begitu luas gitu kan. Kamu tahu penghasilan CV yang kemarin itu untuk sayur saja misalkan Untuk saya putarannya itu satu kali panen berapa gitu sampai melihat ke situ. Ada sih cuma Kayaknya tahu ya 1 kilo yang di alam terbuka dengan yang di greenhouse itu. itu range harganya sangat jauh gitu. 2 kali, 3 kali kok. 3 sampai 4 kali lipat itu. 3 sampai 4 kali lipat. Dan orang mau beli ya? Mau beli. Gimana? Kayak orang mau beli gitu, ini beda gitu. Pertama kan dari cara kita panennya, lalu cara pengemasannya. Saya sebelum kemarin disanitasi, kebersihan dari salinan sebelum dipasarkan. Nah itu cara pengemasannya. Terus mungkin pasarnya juga berbeda ya. Kalau Iya. sayur biasa, petani biasa mungkin di Pasar tradisional. Kalau nggak mall, Ya, supermarket, supermarket besar kayak di Semarang itu. Semoga nanti bisa sampai nih mas ya, kita menjadi pengusaha untuk petani tapi yang modern. Iya, amin. Nah, sini, ini saya ini di luar daripada PKN, Politeknik itu, tapi kan ada kaitannya kan. Presiden itu sekarang Pak Prabowo ya, itu kabarnya ini baru saya dapat kabar bahwa 2026 itu akan ada program satu desa satu penyuluh pertanian. Kalau misalkan nanti banyak dikasih kesempatan menjadi penyuluh di suatu desa, kamu akan tetap dengan model petani yang tradisional atau dengan petani yang tadi greenhouse itu untuk mengajari para petani yang di desa. Kalau dari saya sendiri akan mungkin berusaha untuk mengenalkan terlebih dahulu dengan cara greenhouse-nya itu. Mengenalkan Makanya ada edukasi ya, kopis ditanam di kebun yang terbuka dengan greenhouse begitu ya edukasi terlebih dahulu. Ya. Sehingga nanti mungkin kita mau beralih gitu. Iya, soalnya kan kalau kita langsung meminta untuk beralih kan mereka tidak akan mau langsung beralih kan. Cuma lebih secara halusnya kita mengedukasi terlebih dahulu gitu. Untuk bikin media itu mahal nggak sih? Artinya kalau misalnya orang desa itu kira-kira mampu nggak sih? Mampu bisa. Kalau orang desa kan yang penting mana tumbuh begitu menghasilkan, atau cukup bisa pertama gitu. Iya sih itu luar biasa. Kalau kamu nanti dikasih kesempatan, masa juga misalkan kamu mau jadi penyuluh di suatu desa? Kalau saya mau, soalnya kan dibalik sekarang kan apa ya, perusahaan kan agak susah gampang lah. Kalau ada apa namanya penyuluh kayak gitu kan Program ya? ya program seperti itu kan menjadi peluang bagi saya Mas. Bagi kita yang ada di agroindustri kan itu kan sangat bagus Mas. Ya pastinya nanti yang diambil juga yang sudah belajar tentang pertanian. Ya. Mungkin belajar seperti itu basisnya adalah basis agroindustri gitu ya. Ada nggak pesan untuk teman-teman yang belajar di agro masih kuliah gitu? Untuk teman-teman agro yang masih kuliah semangat aja belajarnya, jangan apa ya namanya, jangan belajar itu lah, terus belajar yang terus yang semangat dan ikut arahan dosen, yang penting itu arahan dosen. Cukup ya gitu. Ya masih ada sih mas. Teman-teman yang masih Belajar buat teman yang masih belajar di agroindustri itu ada sempat belajarnya juga kita wujudkan menjadi petani modern farming. Politeknik itu tempat belajar agro pertanian ya. Di Banjar mungkin satu-satunya ya mas ya. Iya, satu-satunya di Banjar itu. Ya terima kasih masnya dan masnya sudah menjadi tamu kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti dapat bisa punya kesempatan untuk program penyuluh. Kalau memang tidak ada maka belajarlah untuk menjadi pengusaha. Gitu ya, pengusaha. Coba praktekkan sendiri apa yang sudah dipelajari dan alihkan mindset bahwa petani itu tidak cuma yang model lama model dulu ya tradisional, tapi anak muda bisa menjadi petani yang modern ya gitu ya. Oke,
mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas kedatangannya. Selalulah punya inspirasi agar kamu bisa menginspirasi. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.